wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memulai pelajaran hari ini dengan berdoa. Kepada wali kelas, Bapak mintakan untuk memimpin teman-teman. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelum kita lanjutkan kepada pelajaran kita selanjutnya, Bapak mau absensi kehadiran dulu ya. Adakah hari ini yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Baik, kemarin masih adakah yang ingat tentang pelajaran kita di kitab Tauhid tentang wujudullah atau tentang adanya Allah? Kalau kita belajar di kitab Tauhid, kesimpulannya begini: Allah itu ada, mustahil tidak ada. Dalilnya secara dalil aklinya adalah hudusul alam atau baharunya alam. Dalil naklinya adalah firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqas samawati wal ard. Artinya Allah itu menciptakan langit dan bumi, sebagaimana kita belajar di kitab Sifat 20. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang wujud Allah Ta'ala. Di dalam kitab Fathul Majid, beliau menjelaskan, fala yungkiruhu illa man qamisallahu ala basiratihi kaddahriyati. Maka tidak boleh mengingkari wujud Allah kecuali orang yang Allah tutupi pandangannya, seperti golongan Dahriyah. Nah, golongan Dahriyah ini adalah orang-orang yang mengingkari adanya Allah. Mungkin di zaman sekarang Dahriyah ini adalah ateis. Mereka mengatakan bahwa alam ini ada dengan sendirinya, tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta. Wahum firqatun, mereka adalah satu golongan. Yungkiruna wujuda soni'i, mereka itu mengingkari adanya pencipta. Wa yaquluna, dan mereka berkata, in hiya illa arhamun tadfa'u, hanya saja itu adalah rahim-rahim yang melahirkan. Wa ardun tabla'u, dan bumi yang mengeluarkan isinya. Wa ma yulikuna ila dahra, dan tidaklah kita ini hancur kecuali karena zaman. Mereka mengatakan bahwa adanya atau tiadanya alam ini adalah sesuai dengan zaman. Kalau dia mati, ya sudah waktunya mati. Kalau dia ada, sudah waktunya ada. Tidak ada sangkut pautnya dengan pencipta atau Tuhan. Nah, mengenai hal ini, pada zaman dahulu pernah ada perdebatan antara ulama kita, yaitu ulama yang sangat besar ya, yaitu Imam Abu Hanifah yang masih kecil dengan salah satu tokoh Dahri yang kala itu dia mengalahkan semua ulama pada zamannya dengan perdebatan. Tapi dengan pertolongan Allah, Imam Abu Hanifah kecil bisa mengalahkan Dahri yang bisa membantai semua ulama dalam perdebatan kali ini. Hanya umur yang sangat kecil, kalau nggak salah 7 tahun, mengalahkan Dahri yang sudah berpengalaman mengalahkan banyak ulama. Nah, pada hari ini teman-teman kita akan memperagakan bagaimana kejadian perdebatan antara Imam Abu Hanifah kecil dengan
Dahri ya. Kita berikan waktu kepada teman-teman kita untuk memperagakan di depan kelas. Ya, kepada teman-teman kita beri tepuk tangan dahulu. Suatu masa, ketika ilmu berkembang pesat dan para ulama menjadi penjaga kebenaran, muncul sekelompok orang yang dikenal dengan paham dahriyah. Mereka menolak keberadaan Tuhan dan mengandalkan logika semata. Mereka menantang para ulama dalam perdebatan, dan satu persatu ulama pun dikalahkan. Guru, wahai guru, kabar buruk telah menyebar. Kaum Dahriyah kembali memenangkan perdebatan ulama besar di kota ini. Semuanya telah mereka kalahkan. Innalillahi, apakah ada lagi yang masih tersisa? Hanya satu guru, itulah engkau guru. Mereka belum menantangmu, namun seluruh masyarakat kini menunggu kehadiranmu guru. Sang guru pun diliputi kegelisahan, bukan karena takut kalah, tetapi karena beratnya amanah untuk menjaga kebenaran di hadapan kaum yang lihai berdebat. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam wahai anakku. Sepertinya wajahmu penuh dengan kegelisahan. Apakah ini karena tentang kabar kaum Dahriyah? Semoga Allah menguatkan kita. Guru, kebenaran tidak akan pernah kalah. Karena Allah bersama orang-orang yang menjaga kebenaran. Malam pun tiba. Dalam kegelisahan, sang guru terlelap dan ia bermimpi. Guru, engkau terlihat berbeda hari ini. Apakah engkau bermimpi? Ya, wahai anakku. Seperti apakah ini? Ya, aku melihat mimpi yang aneh. Seekor babi keluar dari pohon, memakan hampir semua buah. Lalu datang seekor singa yang mengalahkannya. Itu adalah kabar baik. Kabar baik. Babi itu adalah kaum Dahriyah yang merusak dan menghancurkan kebenaran. Pohon itu ada ilmu dan para ulama. Lalu singa itu. Singa itu adalah engkau guru, engkau yang akan mengembalikan kebenaran bagi kebenaran. Masya Allah, jika itu benar, maka aku tidak boleh ragu lagi. Guru, izinkan saya untuk berdebat dengan kaum Dahriyah. Dari kegelisahan lahirlah keyakinan, dan dari seorang murid muda muncul cahaya yang menguatkan gurunya. Namun, apakah benar tafsir itu akan terbukti? Guru, izinkan saya untuk berdebat dengan Dahriyah. Engkau, wahai anakku, mereka telah mengalahkan banyak ulama besar, menyembuhkan perkara ringan. Atas izin Allah, saya yang menentukan kemenangan bagi kebenaran. Jika itu keyakinanmu, maka pergilah, semoga Allah menjagamu. Hari yang dinanti pun tiba. Orang-orang berkumpul untuk menyaksikan perdebatan besar. Semua penasaran, siapa yang akan menang? Tunggu ya. Hati-hati ya. Mana lawanku? Apakah sudah tidak ada lagi ulama yang berani? Apa ini? Seorang anak kecil. Apakah kalian mempermainkanku? Janganlah engkau memandang usiaku. Lihatlah kebenaran yang akan kusampaikan. Baiklah. Jika kau ingin dipermalukan di depan banyak orang, aku akan mulai. Aku punya 3 pertanyaan yang tidak mengalahkan semua ulama. Katakan padaku, di manakah Tuhanmu? Sebelum aku menjawab, izinkan aku bertanya. Silakan.
Di mana rohmu sekarang? Apakah di kepalamu atau di kakimu? Roh tidak dapat ditentukan tempatnya seperti itu. Jika sudah tidak dapat ditentukan, bagaimana dengan Allah Sang Pencipta? Baik, lalu jawab ini. Apa yang sebelum dan sesudah Allah Tuhanmu? Izinkan saya bertanya lagi. Hitunglah jarimu. 2, 3, 4, 5. Apa yang sebelum angka 1 dan apa yang sesudah angka 5? Tidak ada. Begitu pula dengan Allah. Tidak ada yang mendahulunya dan tidak ada yang mengakhirinya. Baik, pertanyaan terakhir. Apa yang sedang Tuhanmu lakukan sekarang? Sebelum saya menjawab, bisakah kita bertukar tempat? Apa maksudmu? Sekarang Allah telah mengangkat derajat kebenaran dan menurunkan kebatilan. Aku tidak mau menjawab. Jawaban itu menghantam kesombongan dan membuka mata banyak orang. Hal itu bukan hanya sebuah kebebasan yang diberikan, tapi juga keyakinan umat yang diteguhkan. Seorang anak muda dengan ilmu dan keberanian telah menjaga cahaya kebenaran. Dialah Imam Abu Hanifah yang kelak dikenal sebagai salah satu ulama besar dalam sejarah Islam. Dari kisah ini kita belajar bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh usia, kedudukan ataupun banyaknya pengikut, melainkan oleh ilmu, keyakinan dan kebenaran dalam membelanya dengan kecerdasan dan keteguhan iman. Seorang pemuda mampu menegakkan kebenaran dan mematahkan kebatilan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah untuk selalu mencari ilmu, menjaga iman, dan berani berdiri di atas kebenaran dalam keadaan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan kepada teman-teman kita. Nah, itu tadi adalah salah satu peragaan tentang perdebatan Imam Abu Hanifah kecil melawan golongan Dahriyah. Nah, kira-kira adakah di sini teman-teman kita yang bisa mengambil hikmah dari kejadian tadi? Adakah? Amsyar, kira-kira apa Amsyar? Oh, betul sekali. Jangan melihat orang dari usianya, tapi lihatlah ilmu yang apa dia sampaikan. Apa seperti perkataan ulama hadis itu. Unzur makola walatan zurman orang. Lihat apa yang dia ucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Belum udah salah Sayyidina Ali mengucapnya. Nanti cari lagi lah, itu redaksi dari siapa yang mengatakan. Tapi kalau nggak salah bukan hadis ya. Nah itulah. Jadi jangan sampai kita melihat ini orangnya nih kayaknya udah pasti nih kecil nih, kayak Imam Abu Hanifah tadi kan diperankan sama Ismail tadi kan kecil kayaknya nih. Sama Dahrinya besar kayaknya sampai duduk di atas dengan kesombongan tadi kan. Kayaknya dia bisa aja mengalahkan. Ternyata dia tidak bisa mengalahkan anak yang masih kecil. Tapi Imam Abu Hanifah kecil-kecil, beliau sudah menghakamkan Al-Quran, beliau hafal Al-Quran, hafal hadis. Ya, kalau kita hafal apa gitu? Nah itulah, itu harus kita ambil pelajarannya bagaimana Imam Abu Hanifah kecil-kecil cabai rawit. Kalian pun harus begitu. Baik. Jadi itulah yang harus kita ambil tentang keberadaan Allah. Allah itu seperti yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah tadi adalah tidak bertempat. Loh, kok bisa begitu kata Imam kata Dahri kan? Kok bisa Tuhan itu tidak ada, diperumpamakan dengan ruh. Ruh itu di mana katanya? Apakah di kepala, di kaki, di perut? Nggak bisa jawab dia kan? Tanya lagi yang selanjutnya. Apa yang sesudah Allah dan sebelum Allah? Ditanya lagi sama Imam Abu Hanifah kecil. Apa yang sebelum jempol dan apa yang sesudah kelingking? Nggak bisa jawab juga. Dan pada akhirnya pertanyaan yang sangat ultimatum itu banyak ulama kalah di situ. Apa yang sedang Allah lakukan sekarang? Dan dengan kecerdasannya Imam Abu Hanifah meminta pergantian tempat.
dulu aja. Kalau dulu kan kejadian itu di atas mimbar, tapi karena kita tidak ada mimbar di kelas ini, kita pakai kursi ya kan. Kita contohkan seolah-olah ini mimbar, jadi duduknya pun dia dengan kesombongan tadi darinya. Imam Abu Hanifah minta bertukar tempat. Kamu ke bawah, saya ke tempat mimbar kamu, karena tidak pantas orang yang bertanya itu di atas, sedangkan yang menjawab itu di bawah. Oke, kata Dahri, kan kita bertukar tempat. Kita setelah bertukar tempat, tanya lagi apa yang dilakukan Allah sekarang. Kemudian katanya Imam Abu Hanifah, sekarang Allah sedang menurunkan kebetulan dan mengangkat derajat kebenaran. Dan akhirnya ulama atau guru daripada Imam Abu Hanifah senang, teologi atau pemahaman dari Imam Abu Hanifah berkembang pesat, dan pemahaman dari Dahri itu merosot tajam. Ya, banyak yang tidak percaya karena kejadian ini. Akhirnya Allah menjaga kemurnian tauhid dengan adanya atau dengan berkah kehadiran Imam Abu Hanifah dan gurunya. Ya, terima kasih kepada teman-teman tadi yang sudah melakukan peragaan drama kecil-kecilan ya kan, drama tentang Imam Abu Hanifah melawan Dahri. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, mudah-mudahan Allah kuatkan keimanan kita, kuatkan keilmuan kita, tambahkan keilmuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sepertinya waktunya sudah habis. Bapak tutup dulu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.